Lagi-lagi ada warga Cisewu Garut diintimidasi keluarga Kades katanya karena sering memviralkan kondisi jalan-jalan di desa mereka yang ternyata jalannya butut. Aduh, geus Garut di wae aing mah nu karari patut da. Percuma da jayakeun dana desa oge. Ari jalan sama model kieu mah tingali kumaha atuh. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Aing mah gara-gara mah ulang jelema sih ya. Ayeuna kasalaki aing laki-laki kitu-kitu. Aing mah masyarakat saya. Anjing bisa goblok. Aing mah goblok. Sia kan eta nama. Sa. Nah, ayo tika mari cok ku holid kene. Ayo pembangunan naon? Nah, si Holid nih. Si Holid. Viral gitu mapan sugan bupati na nu elaeun, kabupaten nu elaeun. Diomean ku kabupaten. Kanyahoan ku KDM, sugan di provinsi atau diomeana. Lain kalah amek-amekan. Boga anak anu arogan. Kekarak jadi anak kades. Kumaha lamun misalkan geus jadi anak presiden. Aduh. Oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan. Atau kemanakah dana desanya berada? Pada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Oke guys, balik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Dan semoga rezeki kalian hari ini teman-teman makin banyak aja. Amin ya robbal alamin. Kreator diintimidasi teman-teman oleh anak kades ya, gara-gara posting ataupun membuat vlog jalan rusak. Jadi kreator ini teman-teman memposting ya tentang di kampungnya sendiri tuh tentang jalan yang rusak. Kenapa jalan ini masih belum diperbaiki padahal dana desa sering muncul ataupun sering datang. Ya mungkin pemuda ini udah kesel ya teman-teman ya. Jalannya belum diperbaiki. Makanya pemuda ini ataupun kreator ini membuat video vlog tentang jalan di kampungnya sendiri ataupun di desanya sendiri. Nah, setelah itu teman-teman, kreator ini mendapatkan intimidasi dari anak kades dan juga keluarganya. Ini berita yang gua dapat dari media sosial. Takutnya gua salah paham teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Sang pria diintimidasi cuma karena viralkan jalan rusak. Lihat reaksinya bikin netizen geram. Holis Mukhlisin awalnya cuma ingin tahu transparansi dana desa di Garut, tapi malah dibentak anak kepala desa. Video itu viral, warganet marah karena warga seharusnya bisa menanyakan anggaran. Ironisnya akhirnya jalan itu diperbaiki warga sendiri tanpa bantuan dana desa. Percuma da jayakeun dana desa oge. Ari jalan sama model kieu mah tingali kumaha atuh. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Da apa orang mas? Naon lagi jemput barawakan di sok. Sok. Naon sok? Hayang tenar dirinya dengan jago di media sosial. Hayang sama. Hayang kumaha? Aing mah Aing mah gara-gara mah ulang jelema sih ya. Ayeuna kasalaki aing laki-laki kitu-kitu. Aing mah masyarakat saya. Anjing bisa goblok. Aing mah goblok. Sia kan eta nama. Sa. Nah, ayo tika mari cok ku holid kene. Ayo pembangunan naon? Nah, si Holid nih. Si Holid. Ya, ayo Anjing. Kalau aing mah kajon kene di imah puasa. kan ngomong naon si anjing ni dia. Ari sok ngomong dia teh aing. Dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan
ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Keur viral di Garut kasus intimidasi anu dilakukan ku keluarga kepala desa ka saurang warga anu posting jalan rusak di desana. Suwe anjeun langsung ditanggapi ku KDM. Langsung KDM atuh menginstruksikeun ka aparat-aparat kabeh di desa-desa nepi ka RT. Sudah bukan zamannya anti kritik, selain usumna anti kritik teh. Komo intimidasi, kokoboyan, pepremanan gitu wirang ayeuna mah. Jadina era atuh ayeuna mah nya sakeluarga eta viral se Indonesia. Tuh langsung ditanggapi ku KDM. Atau kudu atoh lamun kira-kira meureun teu katanagaan ku dana desa meureun. Viral gitu mah pan sugan bupatina nu eraeun, kabupaten nu eraeun. Diomean ku kabupaten, kanyahoan ku KDM, sugan di provinsi atuh diomeana. Lain kalah amek-amekan, ngamuk, intimidasi, kokoboyan, pidana atuh eta mah. Bisa-bisa cilaka 12, nyawirang, jadi kerem, parah wa. Liar geus kieu mah. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahin. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut, intimidasi kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur, semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya satu, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit, karena kita harus memberikan informasi kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu. Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangnya. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya, adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan. Ya nuker viral ya, aya oknum anak kepala desa di Garut mengintimidasi wargana anu miralkeun jalan rusak cenah. Eta ngomong cenah si anak kepala desa teh cenah, naon hayang viral cenah, hayang tenar. Anu dubuk mah meureunnan sia sebagai anak kades hayang kapandang nya, hayang kapandang sebagai anak kades melaan bapana.
cek atuhnya lamun misalkan menang kritikan ti warga teh, apalagi dirasa bapak sia gitunya sebagai kades encan bisa ngalusan jalan dengekeun atau aspirasi warga teh. Ulah jol diintimidasi aring geus kieu mah geuningannya bapak sia kene anu era teh ke rumah encan bisa ngalusan jalan boga anak anu arogan kakarak jadi anak kades. Kumaha lamun misalkan geus jadi anak presiden, aduh anjir. Lagi viral guys, posting keluhan jalan rusak dan dana desa. Pria ini diintimidasi anak kades dan para keluarganya. Ini sekarang sudah zamannya media sosial, sudah zamannya terbuka. Ada warga yang melaporkan tapi malah diintimidasi oleh anak kepala desa dan keluarga. Kalau tidak mau dikritik ya salurkan dengan benar ya dana desanya. Jangan jangan jadi kepala desa kalau tidak mau dikritik. Silahkan gimana menurut kalian, tulis kolom komentar ya. Jangan follow aku ini. Lagi-lagi ada warga Cisewu Garut diintimidasi keluarga kades katanya karena sering memviralkan kondisi jalan-jalan di desa mereka yang ternyata jalannya butut. Aduh, bis Garut di wae aing mah karari patut da. Nah, warna jadi pemimpin anu deket kuluna deket jeung masyarakat tapi kalah kieu ke masyarakat. Bener-bener gua ngapis pikir gak ngerti lagi ya. Ini nih, akun ini ya, akun Holis Mukhlisin namanya. Dia tuh bikin akun, ya dia tuh sering yang namanya upload jalanan-jalanan di desa dia gitu, karena mungkin dia merasakan sendiri ya jalanannya yang kurang bagus apa segala macam, bahkan sampai warganya turun tangan buat gotong royong memperbaiki jalan. Ya dia sering mengupload hal itu. Yang terjadi bukannya malah si kadesnya atau pemerintah di sana sadar, tapi yang ada malah mengintimidasi seperti ini. Ini gila sih ya. Ini kok makin kesini makin kesana aja gitu. Ini udah 2026 masih ada aja berita kayak gini. Oke, harusnya tuh pemerintah, perangkat desa dari RT, RW kemarin juga di Garut kayak gitu ya, melindungi dan mengayomi masyarakat atau warga-warga mereka terdekat yang rumahnya butut, yang rumahnya kurang bagus ya diperbaiki rumahnya, akses jalan segala macamnya dari dana desa yang kemarin-kemarin diperbaiki. Sekarang bukan jadi alasan kenapa dana desa di stop terus akhirnya kelihatan seolah nggak bisa kerja. Bukan seperti itu. Aduh, ini udah ditanggepin sama Kang Deddy, udah ditanggepin sama beberapa influencer juga. Aduh, pokoknya mah sekarang viral lagi lah ini. Siap-siap nih, ditunggu klarifikasinya. Asa capek klarifikasi deui-nya. Viral saeutik klarifikasi minta maaf segitu weh, di urang mah gampang. Aya hiji budak ngoranya konten kreator anu di Garut, ting daerah mana lah. Akun teh Holis diintimidasi ku keluarga lurah hanya karena ngontenkeun jalan butut. Padahal cek aing mah daya teh pentitah KDM di mana-mana di Jawa Barat anu jalanna butut keneh sok viralkeun dina sosial media. Teu kudu kitu atuh klarifikasina atawa kumaha katengeunah teh ka konten kreator teh bejakeun naon-naon sebabna jalan goreng keneh teh atawa danana dipake kanu lain heula anu lebih urgent atau dipake naon ke sok sing masuk akal lain kudu kikituan main sing sarongot kitu anjing sing renteng si anu nya geus dipanggil ku bapak aing we tata pemuda eta sia mah bisa kukumaha. Anak kepala desa intimidasi warga karena tidak diterima. Kepala desa dikritik oleh rakyatnya sendiri. Ini bagaimana pula? Intinya bang, kalau kau nggak mau dikritik, kau jangan jadi anak kepala desa. Bilang sama bapakmu, Pak, udah Pak mundur jadi kepala desa. Udah gitu aja, nggak usah banyak bacot loh ya. Karena gini bang ya, masyarakat semuanya perlu kejelasan ya. Masyarakat perlu, karena banyak bangunan di luar sana ya. Kamar mandi bisa sampai 60 juta bang. Kau bilang sama bapakmu, kalau itu benar, kasih tahu rinciannya. Kalau salah, kau kasih tahu juga lah ya kan. Jadi kepala desa yang jujur. Kalau memang dari atas sudah pemotongan, bilang pemotongan. Kau tanda tangani 1M, padahal di bawah cuma dapat 800 juta ya kan. Berarti kau udah terima uang 1M ya, bukan 800 juta kalau kau terima. Tapi kalau kau tidak mau Pak, saya tidak terima Pak, ini uang tidak nyampe 1M.
Baru benar. Banget guys, ada yang ngekritik jalan di Garut, namanya tuh Aholis ya. Jadi beliau itu selalu ngekritik jalan di desanya yang bener emang rusak parah. Dan tapi anehnya ada 4 orang oknum yang disangkakan mereka itu adalah keluarga dari kepala desa tersebut dan mengintimidasi. Dan kalian bisa lihat ya, mereka itu menunjuk-nunjuk, mencekik, mengintimidasi 4 lawan 1. Nah ini harus perlu ditindaklanjuti oleh pemerintahan kota Garut ya guys. Soalnya apa? Kita kan sebagai warga itu pengen tahu dana desanya itu kemana. Sekarang kita mau ngekritik, tapi malah balik diintimidasi. Jadi mereka tuh kerja buat siapa sih sebenarnya? Saya harap sih Pak Dedi dan seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Garut untuk segera menindak tindakan tersebut ya guys, biar ada efek jerak gitu. Parah.